Everyone, for this project, for final project, we will present our Surabaya Public Opinion Analysis, topic modeling, sentiment, location extraction, and mapping of urban issue on social media. Here's our group, Rizzy Akila, Ketut Sridhara, and Naura Kanaya. Then this is our background, and this is our workflow. Okay. Now, for the processing, we are doing cleaning, scaffolding normalization, tokenization, and stop word removal, and then pre-processing one and two. And therefore, we doing feature engineering using fast text and NERMO model, which is Indobird based P2, and sentiment modeling using the fine tune from Indobird sentiment classification, and doing geocoding using Neon Natim. And here the result will be explained by my friend. Okay, for the result, we're here get the original and the light or first preprocessing and the hard or the second preprocessing. The data preprocessing is used to text feature the dimensions. The first is the original data. It shows like 1,500 words. And the preprocessing one is slightly reduced word counts, but does not significantly change the overall distribution. And the preprocessing two significantly tightens the word count for the distribution. Next. Lalu selanjutnya di sini terdapat frekuensi word distribution yang mana pada tahap ini original, light preprocessing atau preprocessing pertama dan juga hard preprocessing atau preprocessing kedua. Di tahap hard preprocessing, stop word berhasil dihilangkan dan diganti oleh kata-kata yang lebih relevan seperti say, service, dan nama-nama kota. Selanjutnya. Berikut adalah word code. Di sini terdapat original, light preprocessing, and the hard also. Data asli masih terlihat masih didominasi oleh stop word dan noise, sedangkan pada light atau first preprocessing, noise sudah mulai berkurang, dan pada hard preprocessing atau secondary preprocessing, word code menjadi jauh lebih bersih dan didominasi oleh kata-kata yang lebih bermakna. Selanjutnya. So here is a visualization of our embedding space Indobird. Pada bagian ini adalah visualisasi dari embedding Indobird kami. Visualisasi ini menunjukkan bagaimana teks dapat dipresentasikan dalam sebuah ruang fitur di mana kepadatan tertentu menandakan seberapa mirip semantik antar data tersebut. Lalu, next. Dan yang ini merupakan hasil dari fast text-nya. Next. So for the sentiment distribution and patterns, di sini kami mendapat 13.766 opini publik menggunakan model klasifikasi sentimen. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat sentimen netral, negatif, dan juga positif. Sebagian besar bersifat informatif dan juga deskriptif, seperti kondisi laporan lalu lintas dan juga kejadian di lapangan. Untuk sentimen lebih lanjut akan ada nanti di dashboard. Next. Oke, so the next is result topic discovery. Nah, di sini ada bagian data cluster di mana kita mencoba untuk menggunakan K-means, GMM, LDA, dan HDBaseScan. Dapat dilihat dari sini bahwa ada beberapa dari method yang udah kita coba itu ada overlapping. Contohnya itu kayak LDA dan GMM. Ada juga yang karena overlapping itu, makanya dia nggak kelihatan gitu loh batas-batas antara klasternya. Oleh karena itu, pada tahap ini kami memutuskan untuk menggunakan K-means karena K-means dinilai yang paling stabil di antara keempat ini. Next.
Nah, setelah itu, di sini ada comparison of topic model. Nah, di sini ada best hypermeternya, terus ada separation score-nya, dan final score-nya. Di sini juga sama, dilihat dari skor-skor per metodenya, dan dapat dilihat bahwa Kemis itu yang paling stabil. Dimulai dari runtime-nya, Silhouette score-nya, final score-nya, dan sebagainya. Next. Nah, setelah itu di sini ada location extraction. Nah, pertama di sini ada analysis of NER, model training process. Di sini ada dua yang kita coba, yaitu pertama ada Indobert dan Indoroberta. Nah, di sini bisa dilihat bahwa the graph show that the loss value during training continued to decline consistently from the beginning to the end of the training. Next. Nah, selanjutnya di sini ada model performance based on confusion matrix. Sama di sini juga perbandingan antara Indobert sama Indoberta, dan bisa dilihat di bagian Indobert itu dia sebenarnya kurang lebih sama, cuma Indobert itu lebih stabil daripada Indoberta, dan di Indobert itu eh, value-nya atau nilainya untuk beloknya itu lebih tinggi. Jadi untuk memprediksi lokasinya dia lebih bagus gitu. Next. Nah, setelah itu di sini juga sama perbandingan antara Indobert sama Indoberta. Di sini ada precision, ada recall, F1 score, dan support. Di sini ada berbagai yang kita coba cari, itu ada label location, organisasi, person, terus ada macro event, dan lain sebagainya. Dan bisa dilihat juga bahwa Indobert itu kurang lebih lebih stabil dan lebih cocok untuk kita gunakan pada project kita kali ini. Maka dari itu kita di sini pakai Kemin sama Indobert. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk conclusionnya kita berhasil mendevelop sistem untuk menganalisis public sentiment dan integrasi topik sentimen serta lokasinya dengan negatif sentimen dan positif yang bisa kita lakukan mark mapping untuk lebih lanjut. Nah, untuk dashboard itu sendiri bisa di-scan di sini ya. Nah, karena ada ekstra waktu kita lihatin dashboardnya sebentar. Untuk dashboardnya seperti ini, sama seperti yang kemarin, cuman sekarang bisa dilihat ada map view dan kita bisa ngelihat secara langsung dengan cara ngeklik di sini untuk ngelihat tweetnya secara langsung dan bagaimana cara modelnya bikin mappingnya, serta ada confidence score-nya tampil kalau kita agak lama di sini. Gitu. Dan kita bisa ngefilter berdasarkan confidence score-nya untuk mendapatkan s- data yang lebih akurat berdasarkan model tentu ini. Dan sama seperti kemarin data fee-nya seperti ini, cuman ada tambahan netnya untuk melihat per tweet atau komentar data dari hasil prediksi netnya. Oke, mungkin segitu aja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.